Dharma Vidya Adiguna. Halo sahabat Ganesha, apa kabar Anda? Salam sehat dan tetap semangat. Senang sekali dapat menyumpai Anda kembali bersama saya, Sertu Eka, dan rekan saya, Sertu Aditya, akan menyampaikan berita sepekan STTAL. Berikut liputan selengkapnya. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, selaku pembina Primkopal STTAL, pimpin rapat luar biasa anggota Primkopal STTAL. Bertempat di Auditorium Gedung Marore, Kampus Prajurit Teknokrat STTAL Bumimoro, Surabaya, Senin 23 Juni 2025. Dalam amanat Komandan STTAL menyampaikan bahwa rapat anggota luar biasa ini merupakan wujud dari komitmen STTAL untuk menjaga keberlangsungan dan kualitas kepemimpinan koperasi. Ketua koperasi memegang peran penting dalam menjalankan organisasi, prinsip-prinsip demokrasi, dan transparansi. Serta, ketua koperasi dapat mendukung kebijakan komandan dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota. Diharapkan, melalui rapat anggota luar biasa ini, seluruh anggota dapat berpartisipasi aktif, menjaga musyawarah yang baik, dan turut mengawal proses ini agar berjalan secara adil, terbuka, dan demokratis dalam memilih ketua Primkopal yang jujur, kompeten, dan mempunyai komitmen untuk menyejahterakan seluruh anggota. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, secara resmi menutup matrikulasi mahasiswa baru Prodi S2 Angkatan 13, Prodi S1 Angkatan 46, dan Prodi D3 Angkatan 21 yang berlangsung di Auditorium Gedung Marore, Kampus Prajurit Teknokrat STTAL Bumimoro, Surabaya, Senin 23 Juni 2025. Dalam sambutan Komandan STTAL menyampaikan bahwa dengan berakhirnya masa matrikulasi ini, mahasiswa akan memasuki dunia perkuliahan secara komprehensif. Diharapkan bekal akademik yang didapat pada saat matrikulasi bisa menjadi modal awal yang bermanfaat bagi mahasiswa dalam menempuh perkuliahan tersebut, serta menjadi dorongan dan motivasi untuk meningkatkan semangat belajar sehingga mampu meraih prestasi terbaik dalam menjalani pendidikan di STTAL. Selain itu, kedisiplinan dan kepatuhan akan tata tertib lembaga agar tetap dipertahankan, karena aturan dan tata tertib yang dilaksanakan secara ikhlas akan membuat kampus STTAL tercinta ini menjadi rumah kedua yang nyaman sebagai tempat belajar maupun tempat tinggal. STTAL sebagai salah satu lembaga pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Laut memiliki peranan yang sangat penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul di dalam lingkup TNI. Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut menggelar kegiatan diskusi panel yang berlangsung di Gedung Suwarso, Kampus Prajurit Teknokrat STTAL Bumimoro, Surabaya. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari kerja dengan mengangkat 2 tema penting, Renewable Hydrogen Energy Source dan strategi penulisan jurnal internasional untuk publikasi ilmiah Prodi S1 Teknik Manajemen Industri. Diskusi panel ini diselenggarakan secara hibrid. Pada hari pertama, diskusi membahas teknologi produksi hidrogen alternatif menggunakan HHO dry cell dengan Willianto sebagai narasumber utama. Materi yang dipaparkan mencakup metode produksi hidrogen yang efisien dan ramah lingkungan yang dinilai memiliki potensi besar untuk operasional kapal laut dan perangkat militer maritim. Diskusi ini dipandu oleh Kapten Laut Teknik M. Kurniawan secara interaktif. Hari kedua diisi dengan diskusi bertema strategi penulisan jurnal internasional, menghadirkan Dr. Ing Widodo Setio Pranowo sebagai narasumber, dengan memaparkan pentingnya orisinalitas, struktur penulisan yang tepat, serta etika publikasi ilmiah. Dihadiri oleh mahasiswa dan dosen teknik manajemen industri. Diskusi ini dipandu oleh Letukal Afid Dwi Prabowo secara interaktif. Kegiatan ini menunjukkan peran STTAL sebagai Center of Excellence yang terus mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dalam bidang energi alternatif maupun peningkatan kualitas publikasi ilmiah.
Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, menghadiri upacara serah terima jabatan pejabat utama Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut, di antaranya Komandan Kodik Opsla, Komandan Kodikmar, dan Komandan Pusradik Sarmil, bertempat di Lapangan Laut Maluku, Kodik Latal, Bumimoro, Surabaya, Selasa 24 Juni 2025. Bertindak selaku inspektur upacara adalah Komandan Kodik Latal, Letnan Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah. Tongkat Komando Kodik Opsla diserah terimakan dari Laksamana Pertama TNI Iwan Kusuma kepada Laksamana Pertama TNI Avianto Roswirawan. Sementara Komandan Kodikmar diserah terimakan dari Brigjen TNI Marinir Ahmad Fajar kepada Brigjen TNI Marinir Imadi Sukada, dan Komandan Pusradik Sarmil diserah terimakan dari Kolonel Laut Pelaut Musleh Yadi kepada Kolonel Laut Pelaut Yosafat Indarto. Melalui amanatnya, Komandan Kodik Latal menyampaikan bahwa serah terima jabatan pada hakikatnya merupakan bagian dari rangkaian Tour of Duty dan Tour of Area di lingkungan TNI Angkatan Laut yang menggambarkan dinamika pembinaan TNI Angkatan Laut guna memantapkan manajemen organisasi agar lebih antisipasif dan responsif terhadap tantangan tugas di masa mendatang, sehingga diharapkan dapat membawa semangat baru dan penyegaran pikiran. Dalam mengasah kemampuan seni bela diri taekwondo, Wakil Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Kolonel Laut Teknik Ardiansyah, pimpin acara peresmian dojang dan ujian kenaikan tingkat taekwondo STTAL bertempat di Auditorium Gedung Marore, Kampus Prajurit Teknokrat STTAL Bumimoro, Surabaya, Rabu 25 Juni 2025. Dalam amanat Komandan STTAL yang dibacakan Wadan STTAL menyampaikan bahwa UKM Taekwondo di STTAL tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan minat dan bakat, tetapi juga sebagai sarana pembinaan mental, disiplin, dan keterampilan teknis yang berkaitan dengan pembentukan karakter para mahasiswa. Proses ujian kenaikan tingkat ini dilakukan secara bertahap, mengikuti standar yang berlaku dalam dunia taekwondo internasional dengan pengukuran yang jelas atas penguasaan gerakan, kemampuan sparring, teknik pukulan, dan tendangan. Selain itu, ujian ini juga menekankan pentingnya pengendalian emosi dan mental, terutama dalam menghadapi situasi tarung atau sparring, di mana ketenangan dan pengambilan keputusan yang cepat sangat diperlukan kualitas yang sangat relevan dengan disiplin dan tugas militer. Dalam rangka Kasal Cup Watersport tahun 2025, seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut melaksanakan kegiatan doa bersama Kamis 26 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus bentuk permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pelaksanaan ajang olahraga perairan yang diadakan oleh TNI Angkatan Laut tersebut dapat berjalan lancar, aman, dan sukses, serta membawa semangat sportivitas dan kebersamaan. Doa bersama dilaksanakan serentak di tempat ibadah masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh seluruh personil STTAL. Kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan moral dan spiritual sivitas akademika STTAL terhadap semangat kompetisi dan persatuan dalam lingkup TNI Angkatan Laut. Baik sahabat Ganesha, demikian informasi berita STTAL selama sepekan. Terima kasih. Jalan Seva, Jaya Mahe.